Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Hamdan na'imin, hamdas sakirin, hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi'u majidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa azimi sultanik. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad wa ba'du. Bapak Pimpinan Pusat Muhammadiyah yang saya hormati, Bapak Pimpinan Wilayah Muhammadiyah Jawa Tengah yang saya hormati, Bapak Pimpinan Daerah Muhammadiyah se-Solo Raya, Salatiga, Purwodadi dan Blora yang saya hormati, Bapak Pimpinan Cabang Muhammadiyah se-Solo Raya, serta peserta pengajian Ramadan 1437 Hijriah yang saya hormati. Telah hadir di tengah-tengah kita Bapak Dr. Andes Marpuji Ali, MSI. Beliau saya kira sudah tidak asing di hadapan kita. Beliau adalah pimpinan pusat Muhammadiyah, sekaligus sebagai bendahara pimpinan pusat dan sebagai pimpinan sebagai badan harian BPH UMS. Bapak-bapak dan ibu semuanya yang saya hormati, beliau akan menyampaikan pemberdayaan dakwah di AUM, dan kita tahu bahwa Muhammadiyah ini memiliki banyak AUM, amal usaha Muhammadiyah. Sebelum ke pemberdayaan dakwah di AUM, sebagaimana kita ketahui bahwa ada 3 identitas Muhammadiyah. Yang pertama bahwa Muhammadiyah sebagai gerakan Islam, Muhammadiyah sebagai gerakan dakwah, dan Muhammadiyah sebagai gerakan tajdid. Muhammadiyah sebagai gerakan dakwah yang banyak kita ketahui memiliki 2 sasaran. Sasaran dakwah yang pertama adalah perseorangan, dan perseorangan ini terbagi 2, yakni yang sudah Islam dan yang belum Islam. Yang sudah Islam ini bagaimana nanti ada tajdid, pengamalannya sesuai dengan ajaran Islam, dan yang kedua yang belum Islam, bagaimana menjadi Islam. Yang kedua adalah masyarakat, bagaimana masyarakat kita Muhammadiyah khususnya bisa menjadi berkembang dan maju. Hadirin yang berbahagia, nah, Muhammadiyah banyak memiliki amal usaha, dan bagaimana agar amal usaha Muhammadiyah ini bisa diberdayakan secara maksimal. Oleh karena itu, Pak Marpuji nanti akan menyampaikan pemberdayaan dakwah di amal usaha Muhammadiyah, baik itu di bidang pendidikan, di bidang kesehatan, ekonomi, dan sebagainya. Bapak semuanya, waktu kita sampai jam menjelang zuhur, kira-kira jam 12 atau 11.45 maksimal. Jadi ada waktu 1 jam lebih 5 menit. Waktu 30 menit kita berikan kepada Bapak Marpuji untuk menyampaikan paparannya tentang pemberdayaan dakwah di amal usaha Muhammadiyah. Monggo Bapak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Segenap pimpinan Muhammadiyah yang saya hormati, baik yang di PDM, PCM, lembaga ataupun majelis ataupun juga di amal usaha Muhammadiyah. Karena ini ada Bapak-bapak dekan, ada ketua prodi, itu termasuk jajaran pimpinan yang ada di amal usaha Muhammadiyah. Alhamdulillahirabbil alamin, kita panjatkan puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala bahwa pada siang ini kami dipertemukan dengan Bapak untuk berdiskusi tentang masalah pemberdayaan dakwah di amal usaha Muhammadiyah. Oke.
saya biar dibantu, saya sambil mau berdiri saja biar agak enak gitu. Jadi kita akan bicara masalah pemberdayaan dakwah di Amalusa Muhammadiyah. Amalusa Muhammadiyah tadi Pak Syaifuddin juga sudah menyebut ada pendidikan, ada rumah sakit, ada ya macam-macam lah gitu. Nah, bagaimana dakwah di Amalusa Muhammadiyah itu bisa berdaya. Saya diminta bicara 30 menit. Kalau sekarang jam itu 11 kurang 20 menit, berarti nanti 11 pukul lebih 10 menit ya, saya harus akhiri. Karena Bapak ini sudah bergelut dalam sebagai pimpinan, saya kira sebenarnya sudah bisa merasakan bagaimana problematika yang ada di dalam pengelolaan Amalusa Muhammadiyah ini. Problematikanya banyak sekali. Yang perlu kita ketahui bahwa Amalusa itu bukan tujuan Muhammadiyah. Amalusa adalah media atau sarana untuk mencapai maksud dan tujuan Muhammadiyah. Jadi artinya UMS ini besar seperti ini atau dianggap besar, atau bahkan juga ada yang menganggap kecil, besar ataupun kecil, itu sebenarnya tidak ada artinya apa-apa kalau tidak terkait dengan dakwah persyarikatan. Jadi kalau ada rumah sakit maju, ada sekolah maju, ada apa saja Amalusa Muhammadiyah maju, tapi kok tidak atau terlepas dengan kegiatan dakwah persyarikatan, itu artinya nggak ada artinya apa-apa. Maka mesti harus terkait, karena Amalusa itu bukan tujuan, tapi Amalusa adalah sebuah sarana untuk mencapai tujuan. Sehingga justru harus kalau ada bapak memiliki atau juga ibu mengelola Amalusa sampai maju, itu yang dipertanyakan, ada enggak ini kaitannya dengan masalah peran dakwah. Dan hari ini kita tidak sekedar berbicara masalah peran, tapi juga pemberdayaan. Maka di situ saya mulai dari apa itu pemberdayaan. Saya tidak akan bicara diskusi tentang masalah definisi secara kebahasan apa-apa, tapi inti pemberdayaan itu kan menjadikan sesuatu itu berdaya guna. Jadi dikatakan itu berdaya itu kalau dia juga maju, juga terhormat, juga bermartabat, dan juga memikat. Jadi kalau ada bapak ibu punya sekolah, sekolahnya tidak pernah ditengok orang, itu artinya nggak berdaya itu. Jadi kalau sudah masanya pendaftaran, kok yang datang itu baru 2 atau 3, atau menunggu setelah nanti online rampung, itu namanya nggak berdaya. Nah gitu. Apalagi kata Pak Dekan FIP itu ada yang dijemput ke rumah-rumah misalnya gitu. Tapi memang boleh awal itu menjemput ke rumah, tapi hasil jemputan itu diantarkan, sehingga jemputan itu menjadi corong untuk kemajuan Amalusa itu baru. Tapi dijemput juga sudah. Kalau ada punya sekolah tiap tahun kelasnya banyak gitu ya, tapi 2 kelas saja enggak penuh, harus merenung gitu. Bagaimana mau memberdayakan dakwah, dirinya sendiri aja enggak berdaya, kok mau memberdayakan dakwah gitu. Yang namanya ada fungsi dakwah itu otomatis, saya bukan berarti tidak menghina kepada yang tidak maju, enggak, tetapi
Kalau kita ingin menyebut berdaya, nah, memberdayakan dakwah, itu dirinya sendiri harus berdaya lebih dulu. Kalau tidak, ya hanya berperan dakwah. Gitu. Karena namanya berdaya itu pasti ada nilai kemajuannya, ada nilai kehormatannya, ada martabatnya, dan ada sesuatu yang memikat, punya daya panggil. Jadi kalau sekolah ya biasanya dia panggil itu, ini ada Boyolali Kota, wonten piantun Boyolali Kota. Nah, itu SD Muhammadiyah PK sekarang ranking berapa di kabupaten? Berapa? Ranking? Kecamatan kota ranking 2. Kalau kabupaten? Belum keluar tahun kemarin. Nah, gini. Seorang pimpinan kalau mau memberdayakan harus tahu statusnya, gitu. Yang mau berdirikan apa? Tahu saja, tidak tahu kok mau bicara pada pemberdayaan, gitu. Jadi bapak-bapak sebagai pimpinan cabang, pimpinan daerah, tiap tahun itu harus apa namanya itu melihat sekolah saya ranking berapa, apa ya ranking budget, Allah yang gini aja sudah jalan kok, nah, gitu. Ini harus. Jadi kalau pimpinan belum ada perhatian terhadap yang harus diberdayakan, lah kalau mau memberdayakan apa? Dia tidak tahu kok memberdayakan. Pasti harus tahu. Saya itu karena kebetulan jadi ketua komite perguruan Muhammadiyah Kota Barat, setiap ada pengumuman saya langsung silakan, saya diberitahu ranking berapa. Kalau perlu daftarnya sak kota Solo itu di WA ke saya. Lah kalau apalagi jadi komite dari Majlis Dasmen itu tidak pernah digali, terus digali apa? Gitu. Karena apa? Dari sini akan ada sesuatu. Apakah baik atau buruk? Kalau baik bagaimana mempertahankan, kalau buruk bagaimana meningkatkan. Sehingga apakah rumah sakit, apakah panti asuhan, apakah apa saja sekolah itu punya daya pikat, terhormat, dihormati, membawa nama besar Muhammadiyah sesuai dengan tema Muktamar di Makassar, Indonesia berkemajuan. Bagaimana di daerah-daerah di cabang-cabang tema musabnya selalu Kartasura berkemajuan. Lah nek Muhammadiyah berkemajuan kok menjadi faktor, nggak mungkin kan gitu loh. Ini harus kita renung bersama. Oke. Terus, Mas, itu pengertian dakwah semuanya sudah tahu lah. Mengajak, menghimbau, menyeru, tapi bukan memaksa. Gitu. Baik sasarannya itu Muslim yang sudah Islam untuk memeluk Islam, berarti kalau memeluk Islam dia belum Muslim. Kalau mentaati Islam dia sudah Muslim. Jadi Muslim belum tentu taat. Nah, maka dakwah itu menyeru, mengajak, gitulah. Bukan menjelek-jelekan. Gitu. Kalau ada mubalik Muhammadiyah puasnya mengemukakan, menuding keburukan orang Islam yang belum yang belum sempurna Islamnya, yaitu perlu belajar ke Muhammadian dulu gitu. Karena saking mungkin merasa dirinya Islamnya paling top gitu ya, maka setiap orang yang kurang Islam langsung dijelek-jelekan. Itu enggak dakwah, itu jelek-jelekan orang, menyakiti hati orang. Dakwah itu harus memikat. Orang yang disentuh itu harus kemudian tertarik. Jadi jangan pendekatannya itu pendekatan
harus kita hargai. Mereka yang sudah bersyahadat dan belum sholat kita hargai, alhamdulillah sudah syahadat. Bagaimana? Kewajiban Muhammadiyah untuk mensolatkan, menzakatkan, mempuasakan, kan begitu. Jangan tiap pengajian itu di desa selalu disindiri saja orang-orang yang belum sholat itu. Tidak pernah didatangi ke rumah untuk diajak sholat. Nah, maka otomatis berarti wadah amal usaha itu harus bisa mengajak, bisa menyeru, bukan memaksa. Kemudian yang belum Islam bagaimana diajak Islam, yang Islam bagaimana mentaati Islam. Terus, Mas. Amal usaha Muhammadiyah. Kata-kata amal usaha itu sungguh sebuah nama sebutan yang tidak ada di luar Muhammadiyah. Amal itu ikhlas, ya, harus tulus. Usaha itu harus profesional, ada penghargaan. Orang Muhammadiyah bisa memadukan antara profesional dan ikhlas. Karena apa? Pemahaman ikhlas itu, tulus itu bukan kemudian kerja tidak dibayar mau. Kerja profesional harus mendapatkan bayaran. Ada hak itu. Tapi kuncinya adalah perpaduan ini merupakan sesuatu yang menjadi dinamis dalam sekolah itu. Karena apa? Orang menyebut bekerja sambil beribadah, mendapat dunia dan dapat akhirat. Tapi dia juga berat menuntut gaji kalau kemudian memang penghasilannya banyak. Jangan sampai pengurusnya saja yang nikmat, tapi yang kerja keras malah enggak bagian apa-apa, kan begitu. Harus itu. Maka bagaimana mengurus tenaga ini harus juga diperhatikan dengan baik-baik. Dan inilah yang tidak ada di luar Muhammadiyah. Jadi ya ikhlas, ya profesional. Saya ingat tahun 80 pada waktu Pak almarhum Pak Jasman mengembangkan UMS ini. Dosen tetap hanya 4 orang, sekarang sudah hampir 700 orang. Kalau almarhum Pak Jasman waktu itu ya, ini saya usah katakan karena saya menghayati ya, itu. Hanya mengumpulkan orang-orang yang seperti Mas Samsul ini, yang alumni IMM, saya yang juga di IPM di IMM, kemudian pemuda Muhammadiyah, siapa lagi, NA, hanya itu saja yang boleh masuk ke UMS. UMS tidak akan sebesar ini. Kenapa? Ada amal dan ada usaha. Orang yang memiliki keahlian apa saja boleh masuk di Muhammadiyah, tapi yang penting pada saat masuk dia dijanji, mau nggak komitmen dengan Muhammadiyah. Orang NU juga boleh masuk Muhammadiyah. Pak Din itu kan tadinya NU loh, jadi ketua umum PP Muhammadiyah, Pak. Jadi jangan itu. Saya punya contoh, anaknya orang Muhammadiyah, lahiran di Pariaman, kemudian sekarang menjadi ketua ranting Muhammadiyah Kabil di Batam sana. Itu anaknya orang NU. Setelah menjadi ketua ranting Muhammadiyah itu semangatnya bukan main. Ngungkuli yang asli dari IPM dan IMM gitu loh. Jadi jangan masalah amal itu bukan masalah kader asli atau bukan asli. Masalah di Muhammadiyah adalah kekaderan, apakah dia bermanfaat untuk kemajuan Muhammadiyah atau tidak. Harus ini. Maka inilah. Jadi UMS ini kalau soal sampai sekarang masih meninggalkan berbagai masalah
tidak semuanya itu adalah risiko dari sebuah perkembangan. Sebab kalau dulu kebijakan rektor pada waktu itu yang diterima hanya dari pemuda Muhammadiyah, IPM, IMM, ya sudah, nggak cukup untuk. Maka ini terbuka, tapi setelah masuk diusahakan jadi kader persyarikatan. Maka yang namanya profesional ya dia berhak untuk mendapatkan pengembangan. Sekolah disediakan sekolah. Kalau tidak punya uang, bagaimana dijadikan beasiswa, kan begitu. UMS itu kalau sekolah ke luar negeri dibiayai sendiri, ya ngitung lumpuk ke sampai berpuluh-puluh tahun nggak cukup. Tapi karena kita ini tidak kerja sendiri, kerja dengan siapa saja, maka bisa bekerja sama dan kemudian kita bekali mereka untuk bisa berprestasi, seleksi berakhir sehingga berpuluh-puluh dosen di UMS mendapatkan beasiswa dari orang yang perhatian terhadap ini atau lembaga apa saja bisa sekolah. Maka tidak bisa sendiri terus. Nah ini kan di Muhammadiyah sering kan seperti saya ini kan dosen UMS. Pak Marpuji itu kan cari hidup di Muhammadiyah kan begitu. Itu bertentangan dengan wasiat Kiai Haji Ahmad Dahlan kan itu. Kok hidupilah Muhammadiyah, jangan mencari kehidupan dalam atau di Muhammadiyah. Apakah orang yang kerja di sini itu kemudian bertentangan atau mengkhianati wasiat Kiai Haji Ahmad Dahlan? Tergantung. Bisa ya, bisa tidak, kan begitu. Ya, bagaimana? Kalau kerja dia ada kerja yang zalim. Prestasinya sedikit, gajinya banyak. Kalau prestasinya besar, lebih tinggi dari penghargaan yang dia terima, itu namanya tidak zalim. Itu namanya ihsan. Maka bapak-bapak dan ibu diperlukan untuk memajukan, memberdayakan amal usaha Muhammadiyah. Pilihlah orang-orang yang ihsan, orientasi prestasinya tinggi, walaupun kadang-kadang gaji yang terimanya adalah pas-pasan. Orang kan mungkin melihat UMS kan sekarang, tidak tahu bagaimana tahun akhir 70-an, kemudian 80-an sampai dengan 85. Nggak ada itu patokan gaji. Saya itu memulai mengembangkan namanya SD Muhammadiyah program di kota Barat itu. Ya pokoknya kita pacu, awal-awal itu kalau namanya hari raya kita cari-carikan bagaimana dapat apa itu hadiah lebaran, dicari-carikan. Tapi setelah jalan, setelah berdaya, dia bisa ngatur sendiri. Tapi awal mula tidak ada. Oh, itu yang maka kalau mendapatkan orang yang ihsan, udahlah itu tandanya akan maju. Terus, Pak. Nah, kalau yang tadi, kalau bukan ihsan itu ya itu benar-benar mencari hidup, gitu loh. Cari hidup, ya tidak ada. Yang ihsan itu jadi guru Muhammadiyah, gelem ngurusi ranting, gelem ngurusi masjid, kan itu. Jadi guru Muhammadiyah, jadi dosen Muhammadiyah, gaji neukeh, plus orang nyentuh Muhammadiyah. Lah itulah yang harus dihindari. Gitu. Apa ada tentunya orang ini baik kan itu. Jadi, Bapak Ibu jangan namanya dunia itu apa saja ada. Terus, maka tadi ya, bagaimana aum yang berdaya itu? Jadi aum itu bisa memberdayakan, dakwahnya bisa berdaya, manakala amunya juga berdaya, kan itu. Nah, bagaimana aum yang berdaya? Harus dipegang oleh orang yang ahli.
berwawasan masa depan, mau kerja keras. Kerja kerasnya juga harus memperhatikan dengan masalah etika, akhlak, bukan asal bekerja. Sekali lagi Bapak Ibu, orang Muhammadiyah itu bukan asal bekerja. Kerja keras tapi memperhatikan norma nilai. Maka ada akhlakul karimah. Bukan semuanya boleh. Yang halal boleh dilakukan, yang haram tidak boleh. Konon ada sebuah penelitian bahwa mengapa sekarang ini banyak banyak koruptor setelah menjabat itu, katanya memang itu terdidik sejak sekolahnya sudah biasa korupsi. Ya, korupsi sekolah kan bisa macam-macam. Maka kementerian sekarang itu kan sekarang setiap tahun kan mengumumkan tentang masalah integritas sekolah. Ada ternyata pada waktu Pak Anies Baswedan datang ke Menteng itu menjelaskan ada sekolah yang integritasnya tinggi tapi prestasinya rendah, gitu loh. Tapi ada yang nilainya tinggi tapi integritasnya rendah. Nah, yang baik adalah integritasnya tinggi, nilainya tinggi. Tapi berdasarkan pemerintahan, katanya pokoknya daerah Solo, Jogja, dan Naga ini katanya termasuk integritasnya lumayan, katanya gitu. Lumayan. Maka kalau kita ngurus rumah sakit, ngurus apa, bagaimana bisa enggak kita itu kerja keras tapi dengan tetap memegang akhlak mulia, kemudian ada loyalitas juga kepada lembaga, tapi juga selalu dilakukan dengan cara kebersamaan bersama-sama. Ini harus semacam itu. Mengapa itu kami ada sebutan bersama-sama, berjamaah? Kalau sudah ada sekolah, ada rumah sakit nggak kompak, kan temannya itu ibarat yang tadinya berdaya menjadi tidak berdaya. Kalau sering ada ungkapan di mana-mana pada saat masih awal bebodro memulai rukun bareng wis ning duwite, terus rakur. Insya Allah yang hadir ini tidak ada yang semacam itu. Kalau ada itu namanya kecualian, pengecualian. Di Muhammadiyah kok ada semacam itu. Apa dari Muhammadiyah? Ada, walaupun tidak banyak. Saya ini kan sedang ditugasi PP Muhammadiyah, ngerampung ke kasus rumah sakit PKU Muhammadiyah Cepu. Waktu masa akhir jabatan Pak Syafi'i Ma'arif, saya nderek ke beliau itu, Pak Mas Buya Syafi'i itu, wah berkagum-kagum neng cabang kok duwe rumah sakit tapi kaya ngene gitu. Itu saya masih ingat. Hari itu pas ada gempa di Jogja. Itu Pak Syafi'i ada di Cepu sana. Saya nderek ke sana. Tapi karena kemudian pimpinan cabangnya tengkar, rumah sakitnya jadi jatah tinggo pertengkaran. Tapi rumah sakit gue pertempuran gue harus maju gitu loh. Sampai ke pengadilan. Ke pengadilan itu ada pertengkaran antara cabang dengan PDM. Jadi cabang itu mempengadilankan PDM dengan juga PCM yang antar waktu gitu loh. Walaupun secara hukum itu tidak benar semacam itu. PP Muhammadiyah akhirnya turun tangan, tim, kemudian saya ditunjuk sebagai ketua timnya gitu ya, akan kita hadapi, tapi mereka karena sudah 600 juta lebih belum mau apa-apa. Nah, maka waktu itu saya hanya tanya kepada ketua cabangnya. Kebetulan ketua cabangnya dulu aktivis IMM di UMS gitu.
Jadi siapa saja yang namanya kader itu kadang-kadang bisa berbelok gitu loh. Wani-wani itu mempengadilankan pimpinan di atasnya itu. Inilah kendel tenan ya orang itu loh. Apa kendel apa berbelok, nah, gitulah masalahnya gitu loh. Terasang saya tanya, wis entek piro? Wah, pun ratusan ewu Pak. Ya kan yang di sini aku PR telu ya dheweke mahasiswa ya dadi poso lah gitu loh. Pun telas kata piro? Enek 500 nggih punjul sithik. Pertanyaan saya, mau Anda habiskan berapa miliar? Pertanyaan saya gitu. Jadi biaya itu keluar tinggal bertempur di dalam Muhammadiyah. Kan sudah susah ya. Gitu loh. Jadi ini bisa menimpa siapa saja, Bapak. Maka berjamaah itu harus benar-benar dijaga. Kerukunan, karena itulah kunci kemajuan. Kalau sudah bertengkar, jangan haraplah gitu. Pasti akan ada kebetulan. Jadi nanti bisa berdalam tinggal berapa? 5 menit 7. Langsung nanti manajemen ya menyusun visi misi itu biasa, kemudian berwawasan masa depan, kompeten, kemudian bekerja berbasis SOP, kemudian memberdayakan potensi SDM, kemudian penerapan prinsip-prinsip good government, kemudian ada perbaikan yang berkelanjutan untuk menuju perubahan yang lebih baik. Jadi manajemen itu memegang. Jadi kalau mau itu satu sumber daya, yang dua manajemen. Kalau ada sekolah tidak maju, itu kalau memang orang-orang yang berpotensi, itu manajemennya minus. Jadi kalau orangnya berkualitas, manajemennya baik, insya Allah akan maju. Ini dua hal yang tidak bisa dipisahkan. Nama Muhammadiyah itu sudah merupakan merek sing madolke. Madolke. Kalau sampai ke ora payu, kalau orang sumber dayane minus, ya manajemennya tidak bisa berjalan dengan baik. Gitu. Itu bisa semacam itu. Terus sarana prasarana harus memadai, tersedia sesuai dengan kebutuhan yang tepat guna dan mengembangkan basis IT. Ini karena tuntutan sekarang. Sekarang daftar SMA, SMP aja sudah online, maka kalau anak-anak khususnya sekolah, karena yang paling banyak adalah sekolah, kalau tidak kenal sampai itu ya menjadi akan terbelakang. Terus pendanaan. Nah, ini. Bapak-bapak dan Ibu, di dalam Muhammadiyah dana itu penting, tapi bukan yang nomor satu. Saya katakan dana itu penting, bukan yang nomor satu. Sebab kalau awal-awal diberikan dana, kalau sumber dayanya tidak baik, manajemennya juga jelek, uang itu habis. Karena uang itu mudah dihabiskan. Tetapi kalau punya orang yang manajemennya baik, kemudian keahliannya memadai, begitu ya, maka dia tidak dimodali uang, bisa cari uang. Gitu loh. Nggak punya uang, bisa cari uang. Karena apa? Modalnya ada tadi, ada amanah itu, ada kepercayaan. Ada kepercayaan. Kalau tidak ada kepercayaan, itu susah. Gitu.
Saya saya contoh ya. Kemudian kami dengan teman-teman tahun ini kan membuka SMA Muhammadiyah program khusus. Izinnya durung duwe karena tadinya prosesnya berliku-liku, akhirnya dalam satu keputusan akhirnya ya sudahlah, karena berliku-liku itu sampai 5 bulan tidak 4 bulan nggak putus-putus, artinya sudah sekarang seperti ini. Sehingga bulan Juli kudu wis eneng murid, tapi izin belum turun. Tapi seorang pimpinan tidak boleh merahasiakan sesuatu. Harus ada keterbukaan manajemen itu. Karena mulai hari Selasa kemarin, hari Selasa atau hari Kamis ya, atau hari Senin ya, itu di Kota Solo harus sudah mulai ada pendaftaran online, Senin kalau tidak salah itu. Maka malam Senin itu kita putuskan, besok kumpulkan orang tua yang mendaftar, beritahu apa adanya. Bahwa kita, karena sekarang ada proses perubahan izin SMA itu di provinsi bukan di kota, maka ternyata waktunya memerlukan panjang. Nah, maka di situ kita bahwa pertama, kalau proses izin ini tidak berhasil, nanti kita akan apa bahasanya itu dititipkan di sekolah Muhammadiyah yang sudah ada. Nanti yang itu yang pertama. Tapi yang pertama kita akan berusaha mendapatkan izin. Maka bapak dan ibu-ibu, bapak dan ibu punya anak, silakan kami bebaskan. Ini belum ada izin, alternatifnya seperti itu. Jadi saya tidak akan gondeli kalau hari ini mau dicabut, uang mau diambil silakan, ijazah silakan diambil. Dari 35 orang tua yang berkumpul, tidak ada satupun yang berkeinginan mencabut pendaftaran di SMA Muhammadiyah program khusus yang sedang kita proses izinnya. Mengapa kita terbuka? Jangan sampai kita disalahkan. Jadi orang Muhammadiyah itu apa-apa harus terbuka saja. Buka apa adanya. Sepanjang ini barang sesuatu yang baik, ini akan mencapai yang baik. Terus dia kita beritahukan kalau apa itu ikut ke sana, kelebihan di sini, kalau di sini apa? Salah seorang guru pegawai Depak dari Sragen mengatakan, Pak, saya tidak kepengen mendapatkan fasilitas diundang karena di SMA Muhammadiyah 1 kalau nilai baik kemungkinan akan diundang oleh perguruan tinggi negeri. Kami yang penting adalah SMA Muhammadiyah program khusus mendapatkan izin, itu yang pokok. Apa artinya? Dia bukan mempertandem, bukan mencari status, tapi bahwa kualitas yang dibaik. Sehingga bapak dan ibu kalau sudah kualitas ada, sudahlah, orang akan percaya. Ini yang penting bagi kita. Dan itulah menjadi berdaya. Mengapa berdaya dakwah di situ? Karena orang datang, ya datang ke sekolah itu kan didakwahi, kan begitu. Nek biasanya mau tabligh kemana-mana itu kan, tapi ini sudah datang ngumpul, gitu loh. Nah ini semacam itu. Bisa nggak pertanyaan kita, rumah sakit yang dimiliki Muhammadiyah memiliki daya panggil sehingga orang datang di situ didakwahi. Ini tugas kita bersama. Tidak ada yang tidak sukar, karena hidup ini atau perjuangan itu justru enaknya kalau ada tantangan. Kalau tidak ada tantangan, rasanya apa itu naik sepeda itu kalau gerunjal itu bisa membedakan. Beda nih angler kalau gerunjal gitu bisa gitu. Tapi kalau angler terus nikmatnya tidak ada. Nikmatnya angler itu kalau pernah gerunjal. Nikmatnya kalau bapak itu kebentus-bentus ngurus sekolahan dan akhirnya maju, itu biji nikmat. Itu. Maka silakan bapak ibu ini
pengantar sudah lebih 5 menit. Silakan nanti diskusi. Jadi bahwa kalau kita mau memberdayakan dakwah aumnya harus berdaya dulu. Sehingga punya daya tarik, orang berkumpul banyak, sehingga kita dakwahi. Tapi nek kumpul banyak, orang didakwahi, itu namanya lupa. Karena apa? Banyaknya mahasiswa, banyaknya murid bukan tujuan Muhammadiyah. Sekolah, rumah sakit, perguruan tinggi adalah sarana dakwah Islam, amar ma'ruf nahi munkar. Nasrun minallah wa qarib. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Bapak Marbuji yang telah menyampaikan pemberdayaan dakwah di AUM. Dan disampaikan bahwa AUM bukanlah tujuan, tetapi merupakan sarana atau sarana dakwah. Nah, kita sebagai pimpinan di AUM, saya yakin bahwa yang ada di ruangan ini banyak yang menjadi pimpinan AUM. Punya tugas ya untuk memberdayakan AUM-nya secara maksimal. Dan disampaikan sebagai sumber daya manusia harus memiliki keahlian, wawasan masa depan, kerja keras, akhlak yang mulia, diikuti dengan loyalitas dan berjamaah. Tidak kalah pentingnya manajemen yang baik, kemudian sarana prasarana dan dana. Baik Bapak-bapak dan Ibu semuanya, untuk mempertajam dan memperjelas tugas-tugas kita itu, ada kesempatan termin pertama, kita beri kesempatan 3 penanya atau penanggap. Yang pertama dari sisi selatan 1, depan 1, kiri 1. Yang pertama dari sisi utara, dari depan, kanan ada 1, depan 1. Oke. Urut dari sisi yang pertama tadi dari Mas Suryani, monggo. Sebutkan nama dan utusan dari mana. Nama Suryani, ya pas. Lanjut yang kedua, Bapak, monggo Pak. Seragit. Nama Bapak? Jamas. Terima kasih. Perlu kami mohonkan penjelasan sekaligus nanti solusi permasalahan yang ada di AUM kita, mana yang lebih penting antara profesional dan mereka itu kurang berdedikasi terhadap Muhammadiyah. Banyak terjadi, namanya amal usaha itu satu sarana tempat untuk membentuk kader, tapi kenyataan berapa persen dari output atau lulusan-lulusan dari amal usaha kita, pendidikan, yang bisa menggerakkan Muhammadiyah. Sehingga rata-rata kader-kader kita itu yang banyak mengalami kekurangan, dan satu saat kita mengalami dilema, saya aturkan di depan. Satu amal usaha akan mencari satu profesional di bidang tertentu. Mereka yang profesional itu tapi justru mereka kurang berdedikasi terhadap amal usaha. Sehingga setelah mereka masuk di amal usaha, mereka yang dikejar adalah kepentingan pribadi, tidak bisa membawa visi dan misi persyarikatan. Itu memang satu sisi mereka akan membawa gaungnya amal usaha, tetapi di sisi lain tujuan kita untuk membentuk kader itu akan terlupakan. Terima kasih. Berikut yang ketiga tadi.
Di selatan tadi siapa ya? Oh, silakan. Terima kasih Pak. Saya dari mungkin yang disebutkan Pak Puji Ali tadi. Saya dari Blora Pak. Ya, salah satu. Blora Pak ya? Blora. Blora. Nama? Dari Cepu. Dari Blora termasuk yang disebutkan tadi. Saya dari Blora, Farid Budiman, pimpinan dari Blora, Kecamatan Blora. Mungkin gini Pak, bisa saya garis bawahi, kita yang dari Blora cukup merasakan bahwa apa yang dikatakan Pak Puji Ali tadi, banyak sekali kendala-kendala apapun tadi yang dikatakan pemberdayaan kita itu masih banyak kekurangan, dalam artian kita perlu adanya kayaknya banyak kajian-kajian Pak, mungkin seperti tadi agak dijauhkan kurang jelas Pak. Oh ya, kita dari jauh kita perlu adanya banyak pembinaan mulai dari bawah lah, dari ranting maupun dari kecamatan dan daerah. Kita perlu banyak pembinaan ya, mungkin dari wilayah banyak sering kita dikunjungi, mungkin perlu banyak istilahnya kajian-kajian yang kita akan memberikan pencerahan Pak. Kita di sana, kalau saya bisa kasih gambaran, kalau kita menghidupi di Muhammadiyah atau mencari kehidupan Muhammadiyah, kita sangat terlihat tipis sekali kita bedakan. Mungkin banyaknya ketidaktahuan itu akan terjadi banyak perpecahan. Artinya profesionalisme yang tadi dikatakan tadi sebenarnya profesionalisme dalam arti butuhnya Pak. Profesionalisme yang tujuannya adalah untuk mencari yang intinya dunia Pak. Ya mohon untuk Bapak Puji Ali, kita nanti dibimbing lah dari Muhammadiyah yang di Blora ini kayaknya sangat diinginkan untuk itu. Mungkin itu aja Pak, terima kasih. Ya. Ada 3 penanya, monggo Pak diberikan penjelasan. Terima kasih. Jadi di Muhammadiyah itulah seninya itu banyak problem. Maka kan orang sering menyebut orang aktif di Muhammadiyah itu katanya legan golek momongan. Tapi itulah nikmatnya bermuhammadiyah. Maka kalau orang Muhammadiyah itu tidak menikmati, di Muhammadiyah itu serba sebel, gitu loh. Nah, yang ada itu serba problem. Nah, ini tadi kan yang 3 ini kan semuanya kan problem yang disampaikan, gitu loh. Ya. Gitu. Ya. Jadi kalau maka saya mengajak kepada Bapak itu semuanya, karena Muhammadiyah zaman Kiai Dahlan itu ada 2 kata kunci yang tuliskan Kiai Dahlan itu, 1 memajukan dan 2 menggembirakan beragama Islam. Gimana kita maju, berkualitas, berbobot, tapi juga menggembirakan. Gitu. Nah kalau belum, paling tidak ya menggembirakan, bergembira apa adanya dulu, gitu loh. Ya. Sebab kalau sudah tidak bergembira, akhirnya mutung. Wah, bolak-balik kok orang yang hasilnya, gitu. Nah itu. Nah, maka bergembira di Muhammad itu penting, gitu loh. Gitu. Dikritik anggotane, jadi ketua ranting, ya bergembira aja, dinikmati kritikan-kritikan itu. Dijelek-jelekan, dinikmati. Kalau bisa seperti itu, suatu ketika akan jadi. Gitu. Karena kritikan,
problema itu akan jadi rabuk pupuk yang sangat berharga untuk kemajuan persyarikatan ini. Ini catatan saya yang harus kita ketahui bersama. Jadi di Muhammadiyah itu maka kemudian jangan jangan saling menistakan, jangan saling menafikan, tapi semuanya ada kurang dan lebihnya, sehingga diselesaikan bersama-sama. Sekarang persoalannya, gimana orang Muhammadiyah nggak mau nyekolahkan anaknya di sekolah Muhammadiyah, misalnya. Ini kan problem. Ya, memang kalau bisa orang Muhammadiyah itu juga kan begini problemnya itu. Orang Muhammadiyah kan juga tidak kepengin anaknya jadi korban, gitu loh. Apa itu salah? Ya nggak salah kan gitu. Mosok orang tua itu kemudian wis ben saenek-enek kan enggak kan itu. Maka kalau ada problem semacam itu, bagaimana sekolah Muhammadiyah bisa menarik orang Muhammadiyah? Dan kalau sudah menarik, mungkin nggak apa-apa sekolah Muhammadiyah ditempati oleh orang-orang yang bukan Muhammadiyah, nggak apa-apa, itu ada media dakwah. Gitu. Anak sekolah Muhammadiyah bisa sekolah di mana-mana, tapi sudah jaminan Muhammadiyahnya baik kan begitu. Nah, ini adalah sering kan begini. Ini dari mana memulainya? Antara tadi sama antara profesional dengan dedikasi, antara orang Muhammadiyah dengan, maka tadi harus ada upaya. Paling tidak gini, orang Muhammadiyah itu harus perhatian terhadap amal usaha Muhammadiyah apa saja. Seperti apa saja. Jangan sampai terjadi begini. Pada saat amal usaha itu reot, nggak berdaya, nggak pernah disapa aruh, tapi setelah kemudian maju baru disapa aruh, maka ada kata-kata bareng wis dadi kok terus pimpinan Muhammadiyah nyedak-nyedak kan. Jangan sampai. Maka sejak itu barang itu kecil harus orang Muhammadiyah harus perhatian, dan kalau perlu harus ada namanya rasionalisasi. Jadi orang Muhammadiyah itu harus cermat melihat perkembangan zaman. Ada sekolah mau mati, orang Muhammadiyah harus segera berpikir gimana ya caranya hidup. Jangan dibiarkan saja kan gitu loh. Dan kalau perlu pimpinan Muhammadiyah juga harus tegas. Gimana supaya bisa maju? Itu. Ini ada contoh, masih enggak ya ketua cabang sekarang di Prambanan itu kan ada SMP Muhammadiyah yang mau surut gitu loh. Oh, sudah mulai surut gitu loh. Nah, terus pimpinan cabangnya risau. Jadi kalau ada sekolah surut, elek pimpinan cabang, pimpinan daerah kok tenang, baik, nah itu perlu digugah. Ini saya contohkan. Kebetulan orangnya datang di sini itu. Ketua cabangnya. Sekarang entah masih ketua atau enggak, karena sekarang sudah masuk ke PDM gitu loh. Gitu. Ya. Ya. Jadi karena seperti itu pimpinan cabang udah ini harus setelah diselidiki ya, tadi ini kaitannya dengan masalah bagaimana supaya menarik ya, maka sekolah ini harus dibuat bagaimana menarik. Maka pimpinan cabang Prambanan ini sudah sekarang kita cari bagaimana ini dari SMP biasa dirubah menjadi boarding school Muhammadiyah. Karena belum bisa, ya nyabang rapopo gitu loh. Nyabang rapopo gitu loh.
Nah, pada saat mau ini, itu ternyata guru mereaksi, gitu loh. Nah, delalah cabangnya yes kompak, ya sakarepmu kowe arep ngopo, gitu. Katanya guru-gurunya demo nang PDM. Gitu. PDM ya jawab, itu urusannya cabang, wis pokoke ora aja rene, kowe kono nek ora trimo yo cabang. Balik cabang neh, cabang mengatakan, nek kowe ora gelem karepmu apa? Nek mundur ya mundur. Loh. Pimpinan Muhammadiyah kudu tegas ngono kuwi. Jangan wis melu ora tegas dadi serang. Akhirnya apa? Karena ini ketegasan itu bukan sekedar tegas, dihitung dengan sebuah perhitungan yang matang, yang rasional. Orang Muhammadiyah kan rasional. Akhirnya benar melimpah. Setelah melimpah, apa itu guru yang tadinya itu menolak itu setelah menikmati gajine mundake guyang-guyu. Oh, ya. Bareng wis ngrasake menikmati itu, oh iya ya ngono gitu. Tapi harus tidak ngawur, ada sama. Saya itu punya pengalaman. TK Aisyah Kota Barat itu kan ya pokoknya sekali ngene. Kami angkat setelah SD dan SMP melaku, wis saiki TK ini didandani. Gitu. Saya serahkan kepada teman-teman guru. Coba dilihat. Aduh, susahnya bukan main ngajak Ibu Aisyah itu. Gimana nanti Aisyahnya apa hilang? Enggak, tetap TK Aisyah ini ditambah program khusus. Manajemennya adalah manajemen perguruan Muhammadiyah Kota Barat. Pokoknya Aisyah ini nompo dadine wae. Wah, masih kepala sekolah gimana Pak nasib saya nasib. Wis sampean karepmu piye? Nek iki kowe melu apa ora? Gitu. Bareng wis melu kok gajine ya tambah ya guyang-guyu gitu loh. Ya. Ada problem lagi dengan ibu-ibu Aisyah itu wis dadi dijok ke kepala sekolah ora medun-medun. Ngantek pirang-pirang sasi ora dijawab apa ajaane. Padahal ini kan sekolah kudu ini kepala sekolah. Bareng diundang, wah ini kurang syarat. Mbok ya di ngomong kurang syaratnya apa ngono lho ditoke lho. Jadi organisasi itu jangan mendiamkan masalah. Nek ora seneng ngomong ora seneng sebabnya apa. Terbuka saja gitu sehingga ada penyelesaian. Ngejokke njaluk kepala sekolah STK ora diturunke ditoke wae. Padahal ini nasib anak-anak. Akhirnya dijelaskan. Ya sudah Bu, kalau memang sekarang Ibu tidak setuju dengan ini, kalau sekarang mau diambil dikembalikan, ya sudah. Monggo terserah. Perguruan yang sudah membiayai sampai 75 juta membangun merehab tanah, kita ikhlaskan. Monggo wis urusan dewe. Bareng ngono ya ora wani, gitu loh. Jadi itulah dinamika di mana. Maka tadi ya, kalau mau bagaimana orang Muhammadiyah itu menyekolahkan, ya kita harus berusaha, berikhtiar, kerja keras bagaimana kualitasnya. Kita itu kan podo-podo mangan segani, gitu loh. Bisa, tinggal ada kemauan atau tidak kok. Saya itu pernah membimbing Madrasah Ibtidaiyah Muhammadiyah Kenteng, Nogosari, Boyolali. Nggak tahu dulu cabangnya tahu nggak tahu saya. Pokoknya ketua komite ini apa itu minta bimbingan, kita bimbing saja itu. Tadinya sekolah itu tonggota paro sekolah itu ragilem sekolah ning kono. Bareng di manage baru dengan model disebut dengan khusus, kemudian program khusus, manajemennya diperbaiki, guru ditingkatkan kualitasnya, perhatiannya murid. Setelah itu wis tutup. Witong keteparo Pak niki pripun mriki sekolah kon anak kula mboten beto lah sampeyan kok mboten daftar niki. Telah dihitung itu hampir satu kelas tong keteparo. Ya terpaksa mesine rencanane nampa 2 kelas dadi nampa 3 kelas morga apa tong keteparo ora entuk kepengin sekolah nomor iku. Artinya Pak, ya ini perlu perjuangan berdayakan sekolah itu. Ora kudu nganggo duit akeh. Sing penting di sini ada dekan FKIP.
beri para guru itu bagaimana cara mengajar yang baik. Kalau minta pokoknya pengabdian masyarakatnya FKIP ini, dosen-dosen itu ngajari sekolah-sekolah, guru-guru sekolah yang ngajari rapi. Nggih Pak, sakit nggih Pak Dekan? Nggih nggih ya urut aja 10 sekolahan maju bareng, cobalah diatur misalnya di apa itu di Sragen apa di apa, cobalah diatur. Biar ini teman-teman. Non? Ya. Nah, coba adakan koordinasi. Majlis dikdasmennya itu nek sekolah sing ora anu aja ditoke wae wis ngono nggih urip kok Pak. Ampun ngoten gitu. Sakniki niku coba lihat Bapak-bapak. Kita terus terang saya fokus ke sekolah karena apa? Kiai Dahlan itu pertama kali yang dibidik sekolah. Karena sekolah ini sumber daya manusia. Kalau ini baik akan jadi manusia baik, nanti gitu. Ya. Kalau sekolah ini bisa baik, kualitasnya akan menjadi baik, gitu loh. Maka strategi sekarang itu harus, maka dan ternyata kalau dilakoni, diusahakan bisa, gitu loh, bisa. Sekali lagi saya tadi mengatakan. Orang sak Solo Raya kabeh termasuk orang Blora ya makame nggih sego to padha-padha sekali. Mosok sing kono iso kene ra iso berprestasi. Hanya mau atau tidak. Dan Muhammadiyah punya pengalaman untuk itu. Bisa sekolah. Besok pagi itu PCM apa itu Sampang Cilacap itu semalam ngebel saya, bisa Mbak, Pak saya mau sinau bagaimana mengelola apa itu keuangan, administrasi keuangan di Kota Barat. Langsung saya bilang kepala sekolah SDA, bisa nggak bisa ini mah bisa. Jadi silakan Bapak Ibu, tidak harus kemana saja sekolah-sekolah yang baik. Di Sragen juga ada sekolah yang maju baik itu loh. Birrul Walidain ya itu. Ya. Pon ranking pinten Mas di Sragen? Kota, kabupaten. Terus SD? Okay. Coba cari. Karena apa? Itu caranya. Nek sudah nomor 7 bisa enggak naik ke 6? Ke 6 bisa enggak naik ke 5? Nanti suatu ketika nomor 1 harus begitu. Nah bagaimana kita namanya simbolnya berkemajuan, kita sendiri tidak maju akan memajukan orang. Kan orang nggak bertanya, sampean pun maju Mas, sampean dari maju kok ngajak maju. Jadi ini sekali lagi problem apa itu dari Boyolali bertahap dan nyatanya bisa loh. Kenteng niku desa lho Pak, jenenge mboten SD, MEM. Madrasah Ibtidaiyah Muhammadiyah. Saged lho punya daya tarik. Mosok napa niku ning kutha mboten saged, saya pasti bisa. Kemudian bagaimana memadukan antara profesionalisme dan dedikasi? Otomatis Pak ini harus ada pembinaan. Nek poso Jawa ini greteh. Nek perlu ngomong antek minerin mboten napa to, mboten napa-napa. Wis ngantek meniren kok ya ora dadi mboten napa-napa ngoten. Wong dakwah niku kok ngoten niku. Nggih ta Nabi dhisik niku mboten meniren ngoten nggih. Dimungsuhi. Ngoten nggih. Ngantek diusir. Lho Bapak-bapak PDM kali masih mboten diusir ta. Lho mboten dereng atus rekasane urung kados para nabi kalih para nabi kok nggih. Tinggal sekarang mau nggak kita tetap greteh. Tapi ada pola direncanakan dengan mengundang orang-orang yang profesional untuk menularkan apa yang dilakukan. Nggih lho, saniki kalau tidak Bapak-bapak dan Ibu, sekolah-sekolah Muhammadiyah ini sudah mulai ada tanda-tanda disalib dengan sekolah-sekolah Islam yang lain. Ada Al-Azhar. Solo itu ada
Nur Hidayah, ada Abidin, ini selalu mencolokkan Solo. Ini keprihatinan. Mungkin di Sragen, di Boyolali, di ranking. Saya melihat bahwa di Solo itu pengumuman SMA kemarin itu SMA Muhammadiyah 1 ranking 13 untuk IPA. Mboten mlebet 10 besar. IPS-nya adalah 12, ranking 12. Kalah dengan Batik. Dengan yang lain. Nah, Bapak-bapak, ini adalah tanda-tanda zaman. Kalau kita tidak perbaiki, ya sudahlah, kita andalan kita itu kan selalu menyebut adalah pendidikan. Kok pendidikan wis keyok, arek menang kok ngendi kan gitu loh. Ini problem kita. Pahit kita katakan, tetapi pahit itu bagaimana menjadi cambuk kita semuanya agar aum ini benar-benar menjadi corong dakwah Muhammadiyah. Maka dedikasi harus kita upayakan. Caranya bagaimana, Pak? Buat sistem. Sistem apa? Sistem ada penghargaan dan ada sanksi. Penghargaan tidak mesti uang. Nek enten sekolah di Sragen yang rankingnya baik, datangi sekolah, disalami kepala sekolah, selamat mas, sekolahmu apik. Ngeten kok, Adan Muhammadiyah niku ranking apik ya mung ditoke wae kok, nyalami mboten gelem niku lho. Kok ya abot men lho mengucapkan terima kasih angel gitu. Padahal itu luar biasa cambuk. Syukur nek majisen duwe duit digawake kupluk apa piye ngoten arep boto-boto dihadiahi kupluk nggo kuplukan ku arep salat Id ngoten nggih. Nek mboten piagam lah gitu loh. Mosok nek piagam wis ragenan duwe. Ngoten nggih. Ini masalah. Juga ini maka buat sistem bagaimana memberikan penilaian terhadap semua saja guru. Ya. Guru mereka dibuat sistem bagaimana berfastabiqul khairat. Jadi ukurannya tadi saya katakan tidak semata-mata profesional, tapi ada amal. Kan gitu. Tidak semata-mata profesional tapi ada amal. Maka perlu ada pembinaan. Pembinaan itu greteh. Kemarin di mana saya itu dapat kula niku ngomongipun ngantek miniren lho Pak. Ora apa-apa miniren. Nah, justru itulah ganjarannya ngono ki tambah gede. Saya kan gitu saja gitu loh. Nek mung enak wae ora ngrasake rekoso gitu loh. Jadi nek guru sing bandel, wes mas, wah nggo latihan piye carane ngalahke wong bandel, ngoten nggih. Diniati tetek mawon. Wong pimpinan Muhammadiyah kalah karo guru bandel. Ngoten nggih. Jadi jiwa pimpinannya ditokke tenanan, ngoten nggih. Bina Pak, itu jangan dibiarkan. Sekali tidak loyal itu dibiarkan, itu akan nular. Ya. Sekali ada kesalahan dibiarkan, tidak dedikasinya itu dibiarkan, tidak ditegur, nular. Itu namanya penyakit menular. Tegur, nek negur namanya guru nopo-nopo niku menungso. Aja sak wiyah-wiyah. Negur yang mendidik. Disentuh hatinya. Mas, sampean guru kan kudu dadi contoh teladan. Iki ning Muhammadiyah lho, ngoten. Di sana, ngoten. Disambung antara hati dengan hati, insya Allah kalau pakai hati, tapi kalau pakai emosi mboten tekan, Pak. Ngoten. Allahumma barik. Masih ada satu, nanti saya sambung sedikit setelah adzan. Allahumma barik. Jadi saya nanti nambah sedikit terus saya tutup.
Allahumma radita wa Jadi baik Sragen maupun Blora menurut saya buat sistem pembinaan, sistem evaluasi sehingga di situ ada muncul yang namanya penghargaan dan sanksi. Sanksi tidak mesti harus hukuman yang berat, bisa teguran juga bisa. Karena misalnya contoh tadi, Mas sampean niku jane apik lho Prof. Ning kowe kurang ini lho. Nah gitu. Dilem sik. Nah, karena dia baik, profesional ya. Nah, ning kurang mung ngene iki lho. Nah, jangan dibiarkan. Jadi sing apik ya diberi hadiah, diucapan terima kasih, tapi yang jelas ditegur sampai dengan teguran lisan, teguran tertulis sampai dengan apa? Buat sistem itu. Insya Allah nanti akan mapan. Mudah-mudahan Bapak dan Ibu seluruh Aum di Solo Raya dan juga di Blora dan yang lain yang hadir ini itu bisa berdaya dan otomatis bisa memberdayakan dakwah di Aum itu dengan baik. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kita aturkan kepada Bapak Marbuji yang telah menyampaikan materi tentang pemberdayaan dakwah di Aum. Mudah-mudahan menjadi modal kita semuanya untuk memberdayakan Aum kita masing-masing. Dan karena waktu sudah mau zuhur, oleh karena itu kami sebagai pemandu acara sesi ini kita minta maaf yang sebanyak-banyaknya. Mari kita akhiri dengan alhamdulillah. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, maka dengan demikian maka tari yang pertama sudah berakhir. Kami persilakan hadirin untuk melaksanakan ibadah salat zuhur. Dan nanti pada pukul 13 waktu Indonesia Barat, hadirin kami mohon untuk memasuki ruangan ini lagi untuk melanjutkan kebersamaan kita dalam pengajian Ramadan 1437 Hijriah dengan tema pengembangan dakwah berkemajuan. Kami persilakan untuk menjalankan ibadah salat zuhur.